Baik, kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen seperti apa? Ya, kita lanjutkan. Jadi ruang lingkup, karena semuanya itu harus ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu adalah kalau rumah sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah utara, sebelah selatan, seperti itu. Jadi dalam hukum perlindungan konsumen, ruang lingkupnya adalah interaksi dengan hukum lain yang berikat konsumen. Konsumen itu artinya setiap orang atau pemakai barang jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain dalam masyarakat maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi artinya siapa saja yang menikmati barang itu walaupun dia tidak membeli, ya. Jadi ada perbedaan antara pembeli dan konsumen. Kalau pembeli belum tentu sebagai mengkonsumsi barang itu, tapi kalau konsumen, ya, itu adalah artinya yang mengkonsumsi barang itu, ya, termasuk makhluk hidup lain, karena makhluk hidup lain itu ada nilainya, ada harganya. Misalnya kucing saya Angora, ya, kucing Angora saya harganya 500.000, lalu meninggal. Kalau diminum manusia tidak apa-apa, kalau diminum hewan bisa meninggal, seperti itu. Maka itu harus ada pemberitahuan dari produsen. Kalau ini tidak diperuntukkan untuk hewan atau makhluk hidup lain. Jadi kalau rokok barangkali seperti itu kan sudah diingatkan, ya, bahwa kalau merokok bisa merusak paru-paru, merusak jantung dan sebagainya. Kalau dia merokok tetap merokok, ya salahnya sendiri, ya. Tidak bisa produsen itu disalahkan, saya karena merokok saya bisa jantung saya, paru-paru saya seperti apa, ya. Tidak bisa seperti itu, karena sudah diingatkan dalam rokok itu sendiri. Dalam KUA berpembeli, ya, tadi sudah saya sampaikan, antara pembeli dengan pemakai itu berbeda, ya, berbeda sekali. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau Anda misalnya hanya mencicipi saja, itu termasuk konsumen, walaupun Anda tidak membeli. Jadi kalau misalnya Anda itu adalah diberikan contoh permen dan sebagainya, Anda sudah ngemut permen itu tadi, maka Anda adalah termasuk adalah konsumen, ya, bukan pembeli, karena Anda tidak membeli. Yang kedua, unsur-unsur definisi konsumen, ya, itu yang pertama adalah tadi sudah saya sebutkan, adalah semua manusia dan makhluk hidup, ya, sebagai konsumen setiap orang yang berstatus sebagai pemakai, sebagai barang atau jasa pengguna. Produsen diganti pelaku usaha, ya. Pelaku usaha itu adalah produsen. Pemakai tekanan konsumen pada konsumen terakhir tadi sudah saya sebutkan. Tidak perlu tulis kontraktual antara ada sewa, beli, hibah dan sebagainya. Asal dia bisa menguasai mengkonsumsi, ya, maka itu termasuk konsumen. Jadi orang yang konsumsi produk sampah juga konsumen, wajib dilindungi haknya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, barang dan jasa, ya, produk yang berkonotasi barang awalnya atau lanjutnya tidak dalam perbankan, istilah produk dipakai pada jenis-jenis layanan. Jadi maksudnya Anda menggunakan, ya, jasa perbankan, ya, maka perbankan itu adalah produsen. Berbentuk pekerjaan prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen, ya, ditawarkan masyarakat, ditawarkan harus lebih, ya. Jadi artinya contoh barangkali saya sampaikan tadi, yaitu Anda hanya mencontoh saja, ya, sampel, ya, barangkali karena sudah mengkonsumsi maka Anda sebagai konsumen.
Lalu yang keempat, yang tersedia barangnya itu dalam masyarakat, ya, harus tersedia di pasaran kompleks dan tidak mudah perusahaan transaksi sebelum jadi. 5, bagi kepentingan diri sendiri atau makhluk hidup lain. Tadi sudah saya sampaikan. Barang jasa yang tidak diperdagangkan, yakni konsumen akhir melakukan pekerjaan jual beli, ya. Pokoknya Anda itu adalah menikmati barang itu tadi, Anda termasuk konsumen, ya. Sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum konsumen dan perlindungan konsumen. Posisi konsumen lunak dilindungi hukum. Sifatnya adalah mengatur, sifatnya adalah melindungi. Jadi undang-undang ini sifatnya mengatur, tetapi melindungi konsumen. Kenapa? Karena banyak warga negara itu yang menjadi konsumen daripada produsen, ya, pelaku usaha yang produk barang-barang itu tadi banyak yang konsumsi, ya. Oleh karena itu, maka sifatnya undang-undang ini mengatur dan melindungi. Selanjutnya, hubungan hukum perlindungan konsumen dan bidang hukum lain, ya, pertanggungjawaban hukumnya, hubungan kontraktual, orasi perikatan, jadi hukum perdata, tidak semata dalam hukum perdata, artinya bisa saja itu privat, ya, perdagangan keuangan terkait hukum perbankan, kontrak penjualan, tanggung jawab atas produk, ya, seperti itu. Tapi bisa saja itu adalah publik, ya. Publik itu ada yang pidana, tindak pidana ekonomi, ya. Terus selanjutnya adalah publik atau haki, ya. Anda misalnya tidak sesuai dengan haki, maka itu merupakan tindak pidana. Timbul gesekan hak konsumen, ya, tidak terganggu kesehatannya, ya. Ya, artinya adalah hukum pembuktian, artinya kalau class action, surat klaim, ya, bisa surat klaim, bisa class action itu artinya kalau di sini di Sutorejo ini saya mewakili Kecamatan Sutorejo untuk menggugat, ya, karena listriknya biarpet seperti itu. Nah, ada yang mengklaim pribadi, ada yang class action mewakili orang banyak. Lalu ada hukum lingkungannya, ya, kalau terjadi pencemaran, ada hukum Islam, ada sosiologi, psikologi, dan ada yang terkait dengan hukum internasional. Kalau konsumennya adalah masyarakat internasional, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya siapa saja yang menjadi konsumen, ya, itu adalah yang menikmati produk itu, ya, tidak peduli itu di dalam atau orang asing, ya, maka dipakai hukum internasional. Jadi sangat luas sekali, ya, terkait dengan hukum konsumen itu. Intinya adalah siapa yang memakai. Lalu selanjutnya hukum konsumen itu, ya, tadi sudah saya sampaikan, pada dasarnya adalah hukum keperdataan, ya, tetapi karena sangat luasnya bisa menjadi hukum konsumen pidana, jadi hukum konsumen tata negara, jadi hukum konsumen transisional atau internasional yang saya sampaikan tadi. Jadi hukum perlindungan konsumen itu tidak semata-mata keperdataan, tetapi sampai siapa yang memakai barang itu sebagai konsumen. Perlindungan hukum itu bisa berupa abstrak, bisa berupa sifat fisik, ya. Fisik itu yang nampak, abstrak itu yang tidak nampak, ya. Jadi yang tidak nampak barangkali kalau makanan itu sekarang tidak nampak, tapi suatu tahun lagi akan nampak, ya, makanan itu diakibatkan oleh makanan itu. Hak, ya, jadi konsumen itu punya hak. Kita itu sebagai konsumen mempunyai hak keamanan terhadap barang yang kita akan pakai, ya. Lalu hak mendapatkan informasi terhadap barang yang kita pakai tadi, ya. Jadi artinya kalau misalnya permen gitu kan ada, ya, cara misalnya makan permen dan sebagainya, rokok aja, ya, barangkali awas kalau merokok bisa sakit jantung dan sebagainya. Hak untuk memilih, ya, hak memilih, ya, memilih artinya adalah memilih barang produksi tadi, ya. Jadi itu adalah haknya konsumen. Lalu selanjutnya hak untuk didengar. Jadi kalau ada klaim, ya, ada komplain, ada yang terkait dengan tuntutan atau gugatan atau somasi, ya. Yang pertama somasi sebelum tuntutan, gugatan di pengadilan seperti itu.
itu, maka itu adalah hak konsumen, ya, hak konsumen untuk terkait dengan hak untuk didengar, ya. Lalu yang selanjutnya adalah itu semua diakui secara internasional, ya. Ya, di internasional namanya the International Organization of Consumer Union, ya. Ya, artinya ada lembaga yang tentang itu, yang tentang konsumen, ya. Yang hal demikian kalau terkait dengan konsumsi, ya, bisa dilaporkan, ya, untuk diberikan perlindungan secara internasional. Lalu eksplisit sesuai pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, kenyamanan, keamanan tadi sudah disampaikan, untuk memilih barang, ya, jasa serta mendapatkan barang, jasa sesuai nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang diberikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan barang tadi, ya. Jadi barang itu tadi kalau ada kan expirednya, ya, tidak bisa berlaku lagi, tidak bisa dikonsumsi lagi, harus ada seperti itu, ya. Jadi artinya harus ada informasi terhadap barang itu tadi, seperti itu. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, ya. Kalau saya lihat di seperti Unilever, produk Unilever itu ada, ya, tempat untuk komplain nomor sekian dan seterusnya. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelenggaraan sengketa perlindungan konsumen, ya. Jadi artinya lembaga konsumen yang itu memberikan advokasi, ya, memberikan perlindungan, ya. Jadi ada lembaga swasta, ada lembaga independen, ada lembaga pemerintah, ya, yang memberikan advokasi terhadap perlindungan tentang konsumen. Yang keenam, untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Jadi artinya konsumen itu tidak semau-maunya saja, tapi diberikan pengertian terhadap barang itu, ya, misalnya lewat iklan di TV seperti itu, ya. Yang akan dikonsumsi itu yang manis rasanya atau yang itu yang manis enggak. Ketujuh, yaitu hak untuk diperlakukan, dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif, artinya adalah tidak membeda-bedakan, seperti itu. Kedelapan, hak untuk diperlakukan dispensasi, ganti rugi dan pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada harus barangnya itu harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Yang kesembilan, ya, hak-hak yang diatur dalam undang-undang lain, kewajiban pelaku usaha sebagai hak konsumen, ya, dilindungi, ya, akibat negatif dari persaingan curang. Jadi kalau ada persaingan curang harus terlindungi dulu konsumennya seperti apa. Konsumen yang diprioritaskan, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang persaingan curang dalam undang-undang monopoli seperti itu, maka konsumen harus diprioritaskan. Lalu yang hak konsumen sistematis dan paling mendasar, hak konsumen mendapatkan keamanan. Tadi sudah disampaikan, ya, keamanan tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga tidak dirugikan secara jasmani dan rohani. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian. Makanya kalau obat, biasanya obat sakit kepala misalnya seperti itu, harus diminum 3 kali, lalu kalau ada petunjuk bisa 7 kali, 8 kali, pelanggar orangnya, ya. Seperti itu tidak boleh, harus ada petunjuk, terutama obat, ya, bagaimana mengkonsumsi obat yang benar seperti apa. Karena kalau informasi tidak benar, maka memenuhi kriteria kejahatan. Pertanyaan yang jelas salah dan tanpa indikator yang jelas, ya. Dan pertanyaan yang mesesatkan, ada khasiat tapi nyata tidak, ya, seperti itu. Jadi kalau yang namanya iklan itu tidak boleh ngedapusen, ya. Artinya kalau minum obat ini langsung cespleng, tidak seperti itu, ya. Jadi dibuat antara tengah-tengah, bagaimana kira-kira, ya, seperti itu.
konsumsi terkini bentuk informasi lebih banyak merek ya. Jadi artinya mengkonsumsi barang itu hati-hati sekali karena lebih banyak merek ya. Merek untuk sakit kepala aja mereknya banyak, ada yang merek A, merek B, merek C dan sebagainya. Daya beli meningkat ya karena apa? Karena masyarakat itu ya daya belinya meningkat, maka konsumsi terkini membentuk akan informasi. Variasi merek yang belum diketahui banyak orang ya, banyak orang yang belum 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 mengetahui atau barang itu belum terkenal seperti itu. Model produk lebih cepat kembali, jadi seperti itu ya. Model produk itu artinya karena iklim sekarang itu lebih cepat ya, lebih cepat kembali. Kemudahan transport dan komunikasi akses lebih besar ya. Sekarang ini apalagi di era digital ini ya, informasi itu sangat luas sekali ya. Jadi artinya kalau kita tidak paham ya terhadap informasi komunikasi kita kena imbasnya, karena siapa yang mau komunikasi itu ada degung yang mengatakan begitu, siapa yang mau komunikasi maka dia akan bisa menguasai apapun. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Tipe konsumen itu ada yang terinformasi tidak perlu dilindungi ya. Jadi terkait itu biasanya orang-orang kaya. Kalau kita kan banyak orang miskin ya, maka tentu adalah dilindungi ya. Tingkat pendidikan itu kalau orang itu sudah melek ya, pendidikannya, maka tidak perlu ya dilindungi lagi. Sumber daya ekonomi dapat berperan ekonomi pasar ya. Lancar komunikasi ya, itu tidak perlu dilindungi. Yang dilindungi siapa? Yang dilindungi kurang pendidikan ya. Orang-orang kita itu kurang pendidikannya ya. Kalau lihat di kota-kota banyak sudah orang yang berpendidikan, tapi bagaimana di desa-desa kelas menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke bawah itu biasanya tidak pikir-pikir ya. Kalau mau utang ke bank itu pokoknya yang penting oleh utang, tapi antara bank dengan nasabah itu harus sederajat mestinya seperti itu. Tapi masyarakat kita itu tidak paham tentang kesederajatan itu. Ditunjukkan kepada bank langsung Pak tanda tangan di sini seperti itu. Adalah orang tanda tangan itu harus tahu, tapi orang-orang kita tuh kadang-kadang tidak tahu apa yang harus ada di dalam tanda tangan itu. Yang penting uangnya bisa keluar seperti itu. Tidak lancar komunikasi ya, karena pendidikannya yang kurang seperti itu, maka akan tidak lancar komunikasinya. Lalu hak untuk didengar, konsumen itu berhak ajukan permintaan informasi lebih lanjut, tata cara periklanan ya, penyiaran, iklan, media, pengiklan, berikan kejelasan ya, bagaimana caranya mengklaim ya. Kadang-kadang yang konsumen itu kalau misalnya ada kekeliruan, produsen itu ya, kecil itu di media itu seperti itu. Tapi sekarang itu media digital ya, komunikasi serba canggih seperti itu, maka seperti itu tidak banyak terjadi. Tapi iklan itu tidak boleh membodohi. Siaran wajib merat kekeliruan dan sanggahan ya. Jadi ada tempat sanggahan, ada sempat kekeliruan ya, karena sebagaimana kata pepatah Padang itu, kalau keliru ya, kalau masakan saya nggak enak, jangan beritahukan kepada orang banyak ya. Tapi kalau masakan saya itu tidak enak, diberikan aja kepada saya. Kalau enak, diwakilkan boleh, seperti itu kata pepatah Padang. Hak untuk memilih, konsumen tidak boleh mendapatkan tekanan dari dan pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli ya. Jadi tidak boleh konsumen itu yang namanya adalah ditekan ya. Misalnya ada monopoli ya. Monopoli itu adalah hulu sampai hilir ya, perusahaan itu semua yang menangani. Rujukan kepentingan umum ya. Jadi karena kepentingan umum ya, tidak boleh yang namanya konsumen itu ditakut-takuti seperti itu. Siapa yang menakuti itu adalah produsen ya, pelaku usaha atau yang produk barang itu. Yang kelima, hak untuk mendapatkan produk barang jasa sesuai nilai tukar yang diberikan
konsumen harus dilindungi dari permainan harga ya. Ya seperti itu, konsumen itu harus dilindungi dari permainan harga antara produsen dan produsen. Untuk mendapatkan ganti rugian kuantitas atau kualitas yang sesuai dengan dilakukan, berhak mendapatkan ganti rugian. Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan merupakan hal lazim ya. Jadi itu yang lazim, yang umum itu seperti itu. Jadi konsumen ya harus ngerti ya, karena konsumen itu kadang-kadang memilih barang itu ya hati-hati dalam membeli seperti itu. Ya, kalau hati-hati ya bisa kena imbasnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Tidak dapat tanggapan yang layak pihak tertentu, maka konsumen mendapatkan penyelesaian hukum atau advokasi. Siapa yang memberikan advokasi? Yaitu yang tadi sudah saya sampaikan adalah lembaga konsumen yang membantu tentang konsumen itu sendiri. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen dunia. Jadi itu ada yang fisik ya, ada yang non fisik ya, tidak kelihatan, tidak tampak. Yang tidak tampak itu kadang-kadang bahaya. Seperti sekarang itu pandemi itu ya, kalau perang sekarang itu tidak tahu musuhnya siapa. Tapi kalau misalnya dulu itu perang ada musuhnya kelihatan nampak seperti itu. Semua perusahaan dengan sebutan sejak tahun 2000 dapat jual produk di negara-negara yang bergabung dengan International Timber Organization jika peroleh sertifikat. Ya, artinya seperti kita itu paru-paru dunia ya, yang menikmati itu negara-negara besar, yang tidak menikmati adalah negara berkembang yang tidak ngerti, artinya cuma sekarang ya, seperti itu. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif perjanjian curang kerugian boleh jadi tidak berdasarkan jangka pendek, tapi cepat atau lambat pasti terjadi ya. Dumping atau banding harga dalam pasar monopolistik agar kembali dikendalikan oleh produsen curang. Ya, seperti itu. Kita itu kadang-kadang orang-orang kita itu yang penting jangka pendek, jangka panjang sungku aja kari-kari, yang penting saiki loh. Seperti itu bahaya sekali ya. Yang ke-10 hak untuk mendapat pendidikan konsumsi, tidak harus pendidikan formal, bisa lewat media massa dan kegiatan LSM, informasi kooperatif tidak komersial ya. Jadi artinya namanya pendidikan itu tidak hanya yang formal saja, tetapi yang informal seperti iklan. Kenapa iklan rokok itu tidak boleh pagi hari atau siang hari, tapi boleh adalah malam hari seperti itu. Lalu selanjutnya adalah secara gerakan perlindungan konsumen. Caranya ya. Caranya yang pertama itu ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu perintis advokasi artinya yang memberikan perlindungan hukum ya. Lebih responsif resolusi Dewan Ekonomi PBB ya, yang lebih lagi adalah di dalam Dewan Ekonomi PBB tentang perlindungan konsumen. Jadi tahap pertama itu adalah yang terkait yang ada di Amerika Serikat ya, karena ada pemicunya yaitu dengan adanya novel ya, itu yang pertama kali ya, tentang bagaimana yang melindungi konsumen itu. Yang kedua yaitu buku Jeremy Ward Harris mampu ubah konsumen atas hak mereka dalam jual beli ya, seperti itu ya. Kadang-kadang yang lemah itu ya seperti orang mencari utang di bank itu ya, bank yang kuat, padahal sebenarnya antara peminjam dengan yang dipinjami mempunyai hak yang sama. Tahap ketiga itu gerakan perlindungan konsumen oleh Amerika Serikat ya, Inggris dan negara-negara maju ya. Yang pertama berdirinya tentang International Organization of Consumer Union ya, seperti itu. Yang tahap 4 pasca 65 dan setelah 65 pemantapan gerakan perlindungan konsumen baik tingkat nasional atau internasional. Jadi perlindungan konsumen di Indonesia itu masih tertinggal dari tetangga dekat, apalagi negara-negara maju ya. Siapa itu yang ngomong? Yang ngomong adalah orang yang aktif di dalam hal-hal tentang melindungi konsumen, yaitu Erna Witola di sini disebutkan. Dipopulerkan orang lebih 20 tahun lalu, berdirinya LSM atau berdirinya YLKI seperti itu, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan. Baik, langsung saja
langsung saya mulai. Selanjutnya prospek gerakan konsumen. Tadi sudah saya sampaikan di samping dari resolusi PBB ya, nomornya tahun itu. Lalu yang kedua, pada gerakan konsumen internasional, anggotanya 200 organisasi termasuk Indonesia. Lalu di Indonesia ada IPLKI dan ada LP2K. Lalu ada sertifikat halal BPM MUI konsumen Indonesia, bagian dari konsumen global ya, menembus suatu kesengkara atau pengaruh kesadaran konsumen lokal untuk berbuat sama. Beralihnya isu dari mutu makro universal konsumen kita jadi global. Selanjutnya, menurut Emil Salim, konsumen kita itu yang pertama ada globalisasi produksi, tidak ada produk yang dibuat dari suatu negara. Jadi artinya beberapa negara itu sudah membuat ya, yang namanya produksi sendiri ya. Global finansial, uang tidak mengenal bendera ya. Jadi uang tidak mengenal lagi terkait dengan bendera, tetapi bendera uang dolar atau uang euro itu menguasai dunia. Globalisasi perdagangan, ada satu pasar dunia, dan globalisasi perdagangan tergesernya alat-alat dan produksi internasional, produksi tradisional. Jadi artinya sekarang ini semuanya memakai alat-alat modern semuanya, kecuali kalau kita lihat di Kediri, Gudang Garam itu sebagian masih memakai rintingan. Kalau semuanya memakai teknologi yang ini kekinian, maka akan menjadi pengangguran yang banyak. Selanjutnya, isu-isu lingkungan hidup dan HAM ya, tak sekedar kualitas barang jualan, tapi barang dibuat tidak merupakan lingkungan. Konsumsi hijau ya, ada Greenpeace, ada konsumsi ramah lingkungan, maraknya tema-tema HAM, barang yang dibuat gunakan tenaga murah atau buruh anak-anak atau buruh punya organisasi. Jadi artinya kalau ada menggunakan anak atau wanita yang memberikan upah murah, maka itu gerakan konsumen itu bereaksi supaya tidak membeli barang itu tadi yang dibuat oleh pelaku usaha. Gerakan konsumen ke depan lebih kompleks, kesiapan siap bersaing, kesiapan lalu pembangunan umum unsur-unsur sistem hukumnya seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu sebagaimana yang kemarin ada beberapa latihan soal-soal hukum perlindungan konsumen ya. Jadi tadi sudah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan konsumen. Barangkali soal-soal ini, 7 soal ini yang pertama sudah dijelaskan ya, sudah ada di PowerPoint. Yang pertama yaitu kemukakan arti perlindungan hukum dalam pasal dan ketentuan mana hal tersebut diatur. Yang kedua, kemukakan pula pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan hukum ya, seperti itu. Anda bisa jelaskan itu tidak harus sama dengan teman yang lain, serupa tapi tak sama, sekali lagi seperti itu. Hubungan hukum, ketika hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha lebih sering dilakukan, yang misal hal ini tidak dilarang dalam hukum dan perdata karena disebutkan ya, pada dasarnya perjanjian itu tidak tertulis, tetapi perjanjian itu bisa saja tidak tertulis tetapi diakui ya, nantinya oleh orang itu, atau kalau tidak ada saksinya. Yang menjadi objek hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yaitu yang disebutkan ya, pelaku usaha dan konsumen, hubungannya seperti apa. Lalu yang kelima, tuntutan ganti rugi konsumen terhadap pelaku usaha dapat terjadi karena dua hal disebutkan dan jelaskan pula perbedaan signifikan antara kedua hal tersebut. Karena itu kalau Anda benar-benar memperhatikan ya, bisa menjawab dengan mudah sekali. Yang keenam, UPK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan ruang yang jelas mengenai macam atau jenis barang atau jasa. Hal tersebut di satu sisi menguntungkan bagi konsumen,
kemukakan alasannya. Ya, kemukakan alasannya kenapa? 7 tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19. Jelaskan menurut analisa saudara ya. Itu ada 7 soal ya tentang perlindungan konsumen ini ya. Barangkali di PowerPoint ini atau di dalam penjelasan saya semuanya itu sudah disampaikan. Yang selanjutnya ya sama sebagaimana yang lalu, saya minta Anda tetap semangat belajar seru di rumah. Itu gambarnya ya, lalu gambarnya ada tangan yang mengepal ya. Barangkali saya minta Anda tetap semangat ya, walaupun di iklim pandemi semacam ini ya. Belajar itu tidak harus ya konvensional, tetapi ya dengan teknologi canggih seperti ini ya, yang penting adalah keniatan ya, karena usul yang utama itu adalah diri kita sendiri ya. Kalau kita tetap semangat barangkali semangat belajar itu penting ya, bagaimana gambar di sini belajar seru di rumah. Saya kira demikian ya. Ada waktunya 2 SKS ya, Anda bisa lihat ya di PowerPoint dan nantinya harapannya bisa menjelaskan di dalam soal-soal. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar ya, kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.